Shalom saudara. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kita semua ada beberapa orang di tempat ini, semua oleh karena kasih setia Tuhan. Dan biarlah kita sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita pagi ini, baik sedang jemaat yang di rumah, kiranya Tuhan juga akan menolong untuk boleh kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang memiliki orientasi dan tujuan hidup yang benar. Ya, memiliki orientasi dan tujuan hidup yang benar. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal 6 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal terpenting di dalam kehidupan kita bagi setiap orang adalah agar mereka dapat menjalani hidup dengan benar, yaitu bagaimana mereka harus mengerti apa yang menjadi tujuan hidupnya di dalam dunia ini. Mengapa mengerti tujuan hidup menjadi faktor penting di dalam kehidupan kita? Karena tujuan itulah yang menggerakkan seseorang. We are driven by what is our purpose in life. Itu orang berkata. Jadi kita didorong, kita digerakkan oleh apa yang menjadi tujuan hidup kita, oleh apa yang menjadi orientasi hidup kita di dalam dunia ini. Saudara, kalau hidup kita tidak benar atau tujuan hidup kita tidak benar, maka kita akan didorong untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu sebabnya saudara, maka ada orang banyak tersesat karena mengikuti dorongan hidup, karena mengikuti tujuan hidupnya yang tidak benar. Tetapi sebaliknya, kalau kita memiliki tujuan hidup yang benar, maka kita akan didorong untuk melakukan hal-hal yang benar. Firman Tuhan menyatakan bahwa memang yang menjadi kebutuhan manusia, kebutuhan pokok manusia itu di dunia ini adalah secara jasmani, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Dan ketiga hal inilah yang seringkali membuat hidup manusia dalam kekhawatiran, sebagaimana yang dinyatakan dalam pembacaan firman Tuhan di atas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa ketiga hal ini membuat manusia khawatir? Karena ketiga hal ini, yaitu makan, minum, dan pakaian ini, haruslah merupakan di mana kepenuhannya atau pemenuhannya tidak bisa ditunda atau ditangguhkan. Kalau saudara lapar, maka saudara harus segera mendapatkan makanan. Sebab kalau tidak, bisa terjadi kerusuhan, saudara. Ya, piring yang tadinya tidak punya sayap, sendok yang tadinya tidak punya sayap, itu bisa tiba-tiba punya sayap, bisa berterbangan di rumah. Ya, karena itu maka dikatakan bahwa makanan ini adalah merupakan kebutuhan pokok. Ya, sebab itu saudara, kalau berbicara tentang perut, seringkali orang menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan perutnya itu. Minum juga demikian. Kalau saudara haus, maka segera harus mendapatkan minum. Sebab kalau tidak, saudara akan dehidrasi. Ya, dan kalau saudara dehidrasi, itu bisa saudara pingsan. Kalau yang pingsan itu mungil, enteng, ceking, gampang itu untuk diangkat. Tetapi kalau yang dehidrasi dan pingsan ini orangnya tinggi, besar, karena mengembang ke kanan dan ke kiri, nah itu yang repot saudara. Susah untuk mengangkatnya. Nah, demikian juga dengan pakaian saudara. Pakaian adalah merupakan satu kebutuhan pokok. Kenapa? Karena saudara tidak mungkin saudara keluyuran kemana-mana itu tanpa pakaian.
Kalau saudara ingin ketemu klien misalnya, saudara dan kemudian saudara tanpa pakaian, maka saudara tidak akan ketemu dengan klien. Saudara akan ketemu dengan Satpol PP. Karena dipikirnya saudara orang, ya orang Sunda bilang orang gelo, saudara. Ya. Nah karena itu saudara kita melihat bahwa ketiga kebutuhan pokok manusia tersebut harus segera dipenuhi. Oleh sebab itu maka kadang-kadang orang untuk dapat memenuhi ketiga kebutuhan pokok itu, kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang apa saja, termasuk di dalamnya adalah tindakan-tindakan yang negatif. Seperti misalnya mencuri, merampok, apalagi saudara, korupsi, nilep, dan lain sebagainya saudara. Namun ada juga saudara dengan cara-cara yang positif, mereka berusaha bekerja keras, berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Saudara, saya mau katakan, entah orang melakukan hal-hal yang negatif, ataupun hal-hal yang positif yang mereka kerjakan, tetapi pada intinya adalah mereka melakukan itu semua, mereka berjuang itu semua, oleh karena apa? Oleh karena adanya perasaan khawatir dan takut, kalau ketiga kebutuhan pokok itu tidak dapat dipenuhi. Nah oleh sebab itu maka firman Tuhan menasihatkan kita di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu dikatakan, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Pertanyaannya saudara, mengapa Tuhan melarang kita menjadi khawatir akan hal-hal tersebut? Ya. Sekali lagi lihat, mengapa Tuhan melarang kita untuk menjadi khawatir tentang hal-hal yang tersebut, yaitu tentang makan, minum, pakai. Nah, yang pertama di dalam Matius pasal 6 ayat 32 dinyatakan, sebab ya semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang termasuk orang yang mengenal Tuhan, apalagi kita memanggil Tuhan itu dengan panggilan apa? Bapa. Ya, maka seharusnya kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Apalagi kemudian hanya untuk mendapatkan makan, minum, dan pakaian itu, akhirnya kita mempergunakan segala macam cara, tidak peduli apakah cara itu haram ataupun halal, tidak peduli. Yang penting sikat saja boleh. Nah ini yang susah saudara. Kalau itu terjadi atas hidup kita, maka artinya kita tidak memiliki perbedaan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita akan terhitung sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, walaupun mungkin setiap minggu kita ada di gereja. Oleh sebab itu, maka kita harus tahu betul apa yang menjadi tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Saya mau katakan saudara, kalau orientasi dan tujuan hidup kita arahkan hanya untuk kita pusatkan hanya untuk makan, minum, dan pakai, maka kita dihitung sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita kerjakan, orientasinya hanya bagaimana kita mendapatkan makanan, minuman, dan pakaian. Dan kalau itu yang menjadi fokus hidup kita, firman Tuhan tadi mengatakan, itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya saya agak heran saudara, kalau orang yang mengaku dirinya orang Kristen, tetapi oleh karena mengejar soal makan, minum, dan pakaian ini, sampai-sampai ibadah pun tidak bisa. Tapi saya tahu di sini tidak ada yang seperti itu. Di sono, di luar sana ada. Ya, sampai-sampai ibadah pun tidak bisa. Tapi kalau ditanya kamu Kristen, oh Kristen. Percaya Tuhan, percaya banget. Mengasihi Tuhan, apalagi. Tapi kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita ibadah saja tidak bisa. Oleh karena apa? Oleh karena mencari kang tahu. Orang Cina berkata, oleh karena kita mencari tentang hal makan, minum, dan pakai, maka saya mau katakan bahwa firman Tuhan mengatakan tadi bahwa kita terhitung sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab itu saudara,
Kalau sekarang ini mungkin saudara bisa ada alasan, Pak Pendeta, kan tidak boleh ke gereja. Saya maklumi kalau model sekarang ini. Kadang-kadang saya mendengar ada orang ngomong, kangen lu Pak, pengen ke gereja. Kadang-kadang satu orang, pret. Ya kan? Giliran gereja dibuka 24 jam, nggak nongol-nongol di gereja. Tapi begitu gereja ditutup, wah ngomongnya kangen pengen ke gereja. Dan saudara, bukan 1-2 orang yang ngomong kayak gini kalau saya kunjungan. Biar di lockdown kayak gini, di PSBB, di PKM begini, saya masih ke kunjungan saudara. Saya masih pengen lihat, pengen tahu keadaan jemaat itu seperti apa keadaannya. Itu saya masih kunjungin. Ya karena saya pengen tahu keadaannya. Kadang-kadang ngomong, Pak kangen ya pengen ke gereja. Dalam hati saya ketawa aja. Lu kalau dibuka gereja gua kunjungin bukan datang-datang gitu kan. Sekarang ini dia pengen ke gereja kan. Nah kalau saudara kita melihat di sini bahwa mari kita belajar untuk mengubah orientasi dan tujuan hidup kita. Bahwa kita hidup di dalam dunia ini bukan hanya soal makan, minum, dan pakaian. Tetapi mari kita belajar untuk mengetahui secara jelas apa yang menjadi orientasi dan tujuan hidup kita. Sebab kalau kita orientasi hidup kita hanya untuk mencari makan, minum, dan pakaian, maka firman Tuhan mengatakan hal-hal seperti itulah yang dicari oleh siapa? Oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan kalau demikian saudara, maka sekalipun kita mengaku sebagai orang Kristen, sekalipun kita mengaku sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan kita dihitung sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orientasi kita fokuskan hanya untuk makan, minum, dan pakai. Itu sebabnya maka firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh khawatir sebagai anak-anak Tuhan. Maka firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Kenapa? Karena Tuhan selalu berkata, lihatlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan menuai, namun dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Apalagi kamu sebagai orang-orang yang percaya. Kenapa kita hidup dalam kekhawatiran? Saudara, itu hal yang pertama. Ya, mengapa kita tidak boleh khawatir? Mengapa kita harus belajar mengubah orientasi hidup kita agar kita memiliki tujuan hidup dan orientasi yang benar di hadapan Tuhan? Nah, yang kedua, saudara. Ya, alasan yang kedua, mengapa kita khawatir? Ayat yang ke-32b dikatakan, akan tetapi, perhatikan dengan baik, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan apa? Semuanya itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, menurut saya, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tidak perlu lagi berdoa untuk minta makan, minum, dan pakaian. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar anak Tuhan, maka kita tidak perlu meminta kepada Tuhan. Tuhan pasti mencukupkan hal itu. Sebab apa? Sebab kita ini adalah anak-anaknya. Siapa di antara bapak ibu yang punya anak, nunggu anak minta dulu baru akan memberikan kepada mereka makanan, minuman, dan pakaian? Kalau itu terjadi, saya kira bahwa anak-anak kita tidak akan bisa bertahan hidup. Iya kalau dia bisa ngomong, minta makan, minum, dan pakai. Nah kalau seperti anaknya Pak Yohanes baru nongol. Ya kan nggak bisa ngomong, untuk makan, minum, dan pakai. Ya dia bisanya cuma menangis. Terus Pak Yohanes nungguin. Anak-anak ini kok nggak pernah minta makan ya? Gua nggak kasih makan. Besok anaknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena nunggu minta dulu, sedangkan dia bicara pun belum bisa. Tetapi insting sebagai orang tua, kita tahu. Walaupun dia hanya bisa nangis, kita tahu, oh dia lapar. Oh dia kedinginan. Sebab apa? Sebab itu maka akhirnya kita memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, walaupun mereka tidak minta. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah anak-anak kita. Kita tahu apa yang mereka butuhkan, dan sebagai orang tua, maka kita memberikan yang kita. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, mari kita melihat hal seperti ini. Di dalam Lukas pasal 11, ayat 11 sampai dengan 13 dikatakan begini. Lukas pasal 11, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan?
Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi apa? Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, ketika saya mengutip ayat ini, barangkali ada yang di antara saudara yang berkata, Pak, itu konteksnya beda. Itu konteksnya adalah minta Roh Kudus. Saya katakan betul. Ya, itu konteksnya minta Roh Kudus. Tapi sekarang kita lihat, kalau kita minta Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yang adalah Tuhan yang kudus, yang adalah Tuhan yang mulia itu saja diberikan kepada kita. Lihat, dengar dengan baik. Saudara perhatikan dengan baik. Kalau kita minta Roh Kudus, yang adalah merupakan Tuhan pribadi, adalah merupakan pribadi ketiga dari Tuhan yang mulia itu diberikan kepada kita, dengar dengan baik. Apatah lagi apa? Makanan, minuman, dan pakaian. Memang konteksnya itu adalah meminta Roh Kudus. Tapi kita harus kembali, kita coba kontradiksikan, kita bandingkan. Kalau kita minta Roh Kudus dari Bapa di surga untuk menyertai kita, memimpin kita, menuntun kita selama kita ada dalam dunia ini, dan itu dikabulkan oleh Bapa di surga, maka apalagi soal makan, minum, dan pakaian. Itu adalah hal yang kecil bagi Tuhan untuk memenuhinya. Sebab apa? Sebab kita ini, kalau memang kita ini adalah anak-anaknya. Sebagai contoh saudara, mana lebih mahal harga mobil apa kuncinya? Kalau saudara bilang kuncinya, saya kasih kuncinya saja kepada saudara. Ya, pasti mobil saudara. Itu sebabnya orang lebih menjaga apa? Mobil daripada kunci. Kalau kuncinya hilang, kita bisa beli bikin di pinggir jalan itu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Tapi kalau mobilnya yang hilang, saudara bawa kunci pun kemana-mana itu tidak ada artinya. Nah, saudara, suatu saat misalnya anak saudara ulang tahun. Lalu saudara kemudian, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, saudara mau ngasih hadiah mobil kepada anak saudara. Ya, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Pak Joni untuk Gipen. Belian mobil karena waktu ulang tahun. Kemarin ulang tahun nggak tahu dibeliin apa lagi. Jadi pakai mobil ya. Pada waktu itu saudara. Nah, pada waktu saudara memberikan mobil kepada anak saudara, pertanyaannya, kuncinya saudara berikan nggak? Kalau tidak, bagaimana dia menjalankan mobil itu didorong begitu saja? Artinya saudara, saya mau katakan, kalau mobil yang harganya lebih mahal saja, saudara berikan kepada anak saudara, apalagi kuncinya, Tuhan pasti akan berikan. Demikian juga dengan Bapa di surga. Kalau Roh Kudus pribadi yang agung itu diberikan kepada kita untuk menyertai kita selama di dalam dunia ini, maka saya mau katakan, soal makan, minum, dan pakaian, kita tidak usah meminta lagi. Pasti akan diberikan kalau kita benar-benar anak Tuhan dan bukan anak hantu. Ya, kita benar-benar anak Tuhan dan bukan anak hantu. Nah, dalam kekurangan kita sebagai orang tua, pasti berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saat anak kita meminta ikan, tidak mungkin kita berikan kepadanya ular kobra. Itu namanya membunuh anak. Nah, kita tahu memberi yang terbaik kepada anak-anak kita, maka saya percaya Bapa di surga itu pasti mampu untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara bahwa kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang mati kelaparan, dengar dengan baik, itu berarti ada yang salah di dalam hidupnya. Ada yang salah dalam hubungannya dengan Tuhan. Benar ini. Kalau ada anak-anak Tuhan mengaku dirinya sebagai anak Tuhan tapi mati kelaparan, ada apa? Ada yang salah dalam hubungannya dia dengan Tuhan. Karena kita sebagai orang tua saja, kalau anak kita memiliki hubungan yang baik dan menyenangkan hati kita, sebisa mungkin kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Bapa di surga itu memiliki segala-galanya. Langit dan bumi Tuhan yang punya.
Dan kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan, maka dengar dengan baik, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mati kelaparan. Ini yang harus kita pegang. Di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kadang ada orang berkata, aduh, apakah saya besok bisa makan? Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sesulit apapun, kita pernah belajar dari Ishak. Ishak itu diberkati, semakin hari semakin kaya, kian hari kian kaya, bahkan dikatakan dia menjadi sangat kaya. Itu terjadi pada masa kelaparan, pada musim kemarau. Tetapi ketika dia mulai belajar menabur, Tuhan memberkati taburannya, dan Tuhan membuat dia menjadi kaya. Kenapa? Karena Tuhan, seperti tadi pujian mengatakan, Tuhan itu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Nah, yang Tuhan mau dari kita adalah kita harus mengubah orientasi hidup kita. Kita harus mengubah apa yang menjadi tujuan hidup kita dalam dunia ini. Perhatikan Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata carilah dahulu ini berbicara tentang skala prioritas atau yang nomor satu. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup saudara? Kalau yang menjadi prioritas hidup kita hanyalah soal makan, minum, pakai, artinya hal-hal yang bersifat lahiriah saja, maka seluruh atmosfer hidup kita hanya dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat lahiriah. Begitu buka mata, bukan ingat Tuhan. Tetapi begitu buka mata, yang kita ingat adalah hari ini. Makan apa? Atau Pak Joni bilang apa? HP. Ya, apalagi yang nge-Grab. Untungnya hari ini itu Grab masih agak ini. Begitu buka mata, yang ingat HP. Ada aplikasi sudah hidup belum? Ada yang masuk apa enggak? Ada yang minta diantar apa enggak? Saudara, pagi-pagi saya tadi katakan kepada anak-anak saya, sudah pada berdoa? Sudah baca Alkitab? Ya. Ini penting karena hidup kita bukan hanya ditentukan oleh soal makan, minum dan pakaian. Nah, karena mari kita belajar untuk mengubah orientasi kita. Firman Tuhan tadi mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya ini merupakan satu prioritas di dalam kehidupan kita, di mana kerajaan Allah itu harus menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 4 ayat 4 berkata begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu kita harus memeriksa kembali apa yang menjadi orientasi dan tujuan hidup kita. Karena apa yang menjadi orientasi dan tujuan hidup kita, maka itulah yang menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dua hal yang harus menjadi orientasi dan tujuan hidup kita. Yaitu yang pertama, apa yang disebut dengan kerajaan Allah atau the kingdom of God. Ya, yang menjadi orientasi kita, yang harus menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita adalah yang pertama itu kerajaan Allah, ada the kingdom of God. Yang kedua adalah kebenaran Allah atau the righteousness of God. Yaitu bagaimana kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Nah, saudara, apa itu kerajaan Allah? Pertanyaan itu. Apa itu kerajaan Allah? Mengapa orientasi dan tujuan kita haruslah kerajaan Allah? Sebab itu adalah merupakan orientasi dan tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, apa itu kerajaan Tuhan? Perhatikan Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab dikatakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran. Apa lagi? Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Halo, perhatikan dengan baik. Tadi kita melihat bahwa orang pada umumnya orientasi dan tujuan hidupnya itu adalah soal apa? Makan, minum, pakaian. Ya, itu yang menjadi orientasi pada umumnya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengubah orientasi dan tujuan hidup kita. Dan orientasi serta tujuan hidup yang benar di hadapan Tuhan itu, yang pertama adalah kerajaan Allah atau the kingdom of God, dan kebenaran Allah. Yang kedua yaitu yang disebut dengan the righteousness of God.
Nah, saudara perhatikan, nah kalau begitu kita kembali, yang menjadi apa itu kerajaan Allah? Nah, kita dikatakan tadi dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kalau yang menjadi orientasi dan tujuan hidup kita adalah kerajaan Allah, maka kerajaan Allah itu tidak bicara soal makan dan minum. Tetapi yang pertama dikatakan kerajaan Allah itu berbicara soal kebenaran, yaitu melakukan hal-hal yang benar. Berpikir harus berpikir yang benar. Di otak kita jangan adanya pasir terus, sehingga ngeres terus pikiran kita, ya. Jadi otak kita ini mesti isinya benar. Ya, berpikir yang benar. Karena ada yang mengatakan kalau kita berpikir yang benar, maka kita akan berkata-kata yang benar. Kalau kita berkata-kata yang benar, kita akan melakukan sesuatu yang benar. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar dan kelakuan itu menjadi satu kebiasaan, maka itu akan menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Maka kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran. Ya, lalu kemudian bersikap dan berperilaku yang benar. Kalau tidak hak, jangan diambil. Itu namanya berperilaku yang benar. Ya, berbicara yang benar. Jangan memaki. Jangan ngomong jorok. Jangan ngomong kotor. Ya. Rasul Paulus berkata begini. Kalau kita di dalam kehidupan kita berpikir saja yang kotor, itu sudah merupakan satu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi berbicara mengatakan bahwa kita berbicara kerajaan Allah itu tentang adalah sesuatu yang benar. Bagaimana kita berbicara tentang kebenaran. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, itu yang harus kita lakukan. Bersikap dan berperilaku yang benar. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau tidak hak, jangan diambil. Mengambil yang bukan haknya namanya apa? Pencuri, maling. Ya. Nah, ada banyak pencuri, saudara. Ada pencuri motor, pencuri mobil, pencuri uang, tapi juga ada pencuri hati. Asik. Ya kan, ada juga pencuri hati. Nah, kalau hati seseorang atau hati laki-laki atau perempuan sudah menjadi milik orang lain, jangan dicuri lagi dengan cara menebar pesona. Wah. Ya kan? Jangan dicuri lagi hatinya. Ya. Jadi saudara, pencuri itu bukan hanya soal ngambil barang orang, menarik hati orang lain yang sudah menjadi milik orang juga tidak boleh. Nah saudara, jadi itu yang kita lihat, kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tetapi yang pertama dikatakan kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran. Nah yang kedua, selain tentang kebenaran, kerajaan Allah juga berbicara tentang damai sejahtera. Saudara, jika kerajaan Allah menjadi orientasi dan tujuan hidup kita, maka dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, maka yang kita bawa itu adalah kerajaan Allah. Yang kita munculkan dalam kehidupan kita adalah kerajaan Tuhan, yaitu apa? Damai sejahtera, bukan kerusuhan. Saudara sangat heran kalau kemudian setiap kali saudara muncul, di mana saudara ada, di situ terjadi kerusuhan. Ini yang sangat mengherankan, tapi ngakunya sebagai anak Tuhan. Ya. Beang kerok, troublemaker. Ya, cocok dikatakan enggak ada lu enggak rame gitu kan. Enggak ada lu enggak rame. Jadi karena apa? Setiap ada lu rame. Ramenya apa? Ribut, rusuh. Ya, ini bukan ciri-ciri orang yang mengutamakan kerajaan Allah. Ini bukan ciri-ciri orang yang mengutamakan kerajaan Tuhan. Ya kan? Karena kalau yang namanya kita mengutamakan orientasi kita dan tujuan hidup kita adalah kerajaan Tuhan, maka dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, maka yang kita bawa itu adalah damai sejahtera Tuhan. Sehingga orang akan berkata begini, kalau dekat lu rasanya adem gitu kan, rasanya tenang kalau dekat lu. Tapi ini malah kebalikan. Asal ada lu gue jadi panas gitu. Tiap ada lu gue jadi panas, pengennya geplok saja gitu. Nah artinya apa? Bahwa keberadaan kita tidak membawa damai sejahtera. Walaupun kita ngakunya sebagai anak Tuhan, tetapi keberadaan kita itu tidak membawa damai sejahtera. Itu artinya bahwa orientasi hidup kita berarti bukan tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu berbicara tentang damai sejahtera.
Dan yang ketiga saudara, kerajaan Allah adalah soal sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, sukacita oleh Roh Kudus artinya suatu sukacita yang datangnya tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kita sebagai manusia. Karena itu Tuhan lewat Rasul Paulus menasihatkan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat dikatakan begini. Bersukacitalah apa? Senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Pak Pendeta, bagaimana aku bisa bersukacita keadaan kayak begini? Nge-Grab nggak bisa, ekonomi morat mari, aku dirumahkan. Ya kan, beberapa dari jemaat kita mungkin sudah sebulan, ada 2 bulan nggak kerja lagi. Apalagi mereka yang kerja di hotel. Tetapi saya salut kepada jemaat-jemaat yang masih punya fighting spirit. Ya, beberapa hari yang lalu Pak Ketut cerita tiap hari ngelihat pickup bawa barang pulang ke Singaraja. Artinya orang-orang yang sudah dirumahkan, orang-orang yang sudah tidak mampu lagi bayar kos-kosan, orang-orang yang sudah tidak mampu lagi bawa kontrakan, terpaksa angkut barangnya pulang ke Singaraja. Sampai Pak Ketut ditanya, Pak Ketut masih bisa bertahan di Denpasar? Oleh anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Ya kan? Walaupun perjuangan harus lebih berat, lebih hebat, tetapi bukankah kita selalu berkata, apa? Apa kabar saudara? Bersama Yesus kita pasti bisa. Nah inilah waktunya kita menghidupi moto itu. Seperti saya katakan minggu lalu. Ya, saya berharap jangan ada seorang pun di antara saudara yang tahu-tahu saya dengar udah angkut barangnya pergi dari Denpasar. Karena sudah tidak mampu lagi bertahan hidup di Denpasar. Saya ketemu hamba Tuhan saudara. Ketemu hamba Tuhan dari daerah. Dia cerita langsung sama saya. Dia sarankan jemaatnya untuk pulang kampung. Kalau kamu udah nggak sanggup di sini, pulang, nyebrang, kan rumahnya nyebrang pulau. Pulang aja. Kalau kamu tidak bisa bertahan di sini. Saudara, jadi mari kita lihat bahwa sukacita yang kita miliki di dalam diri kita itu tidak boleh ditentukan oleh situasi dan kondisi yang kita hadapi. Sebab sukacita yang dari Tuhan itu bukan datangnya dari luar ke dalam, tetapi adalah dari dalam keluar. Sehingga kita melihat bahwa anak-anak Tuhan yang hidupnya bersekutu dengan Tuhan, yang hidup memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka kita boleh melihat dari wajahnya terpancar sukacita walaupun kondisi tidak memungkinkan untuk bersukacita. Paulus saudara menulis suratnya ini mungkin ketika dia sedang di penjara. Dan bagaimana orang yang berada dalam penjara, dalam keadaan kesusahan, terus menulis supaya bersukacita. Tetapi itu yang dia lakukan. Saudara, mari kita belajar. Jika yang menjadi orientasi dan tujuan hidup kita adalah kerajaan Allah, maka bagian akhir dari Matius pasal 6 ayat 33 berkata begini. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Semuanya itu apa? Makan, minum, pakaian akan ditambahkan kepadamu. Kalau orientasi kita dan tujuan hidup kita benar. Yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari ini saudara, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mungkin hari ini saudara sedang ada di rumah. Saudara sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Coba kembali merefleksi hidup kita. Apa yang menjadi orientasi dan tujuan hidup kita. Saudara dengar, kalau orientasi dan tujuan hidup saudara benar, maka engkau tidak akan hidup dalam kekurangan. Karena Tuhan yang menjamin bahwa Tuhanlah yang memelihara dan memberkati hidup saudara. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang adalah Tuhan yang El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa.